Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah sebagai pengungkapan atas rasa terima kasih kita, keindahan yang Allah berikan kepada kita. Ini mana makna daripada memuji Allah atau mengucapkan lafaz alhamdulillah. Wa ma'nahu, adapun maknanya itu adalah ats-tsana'u billahi 'ala al-jamilil ikhtiyari, yaitu adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan-keindahan yang bentuknya ikhtiari. Allah berikan kita bisa melihat, kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Karena kenikmatan melihat merupakan keindahan yang mungkin ada beberapa saudara kita tidak bisa merasakan. Allah memberikan kita kenikmatan untuk mendengar, alhamdulillah. Karena mendengar merupakan sebuah kenikmatan yang mungkin beberapa saudara kita tidak merasakan. Allah memberikan kita kenikmatan bisa berjalan, alhamdulillah. Mungkin mendengar merupakan, mungkin berjalan merupakan sebuah keindahan bagi kita. Di mana banyak pula, ada pula saudara-saudara kita yang tidak bisa berjalan. Oleh karenanya lah, rutinkanlah bagi kita untuk mengucapkan lafaz alhamdulillah sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga yang utama adalah Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Allah masih memunculkan beriman kepada dirinya, beriman kepada keesaannya, yang dimana banyak pula daripada saudara-saudara kita yang meskipun kelihatannya beriman, akan tetapi hatinya tidak tergoyang tatkala terdengar suara panggilan azan. Meskipun adanya panggilan kewajiban, di antaranya kita hadir bersama untuk melaksanakan ibadah solat Jumat bersama-sama, masih ada pula saudara-saudara kita yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ia untuk memasuki masjidnya, untuk mengikuti daripada kewajibannya. Karena kenapa? Mungkin naudzubillah tsumma naudzubillah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ini mana dikategorikan bahwasanya khatamallahu ala qulubihim, tatkala hatinya Allah sudah tutup, wa ala sam'ihim, sehingga pendengaran pun tidak akan berguna sama sekali. Tatkala hati sudah tertutup, maka pendengaran mungkin secara telinga-telinga orang biasa ia mendengar, akan tetapi tidak ada gerakan di dalam hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, begitupun juga dengan matanya. Mereka melihat orang-orang pergi ke masjid, akan tetapi ia tidak melaksanakan, seakan-akan orang yang buta dan juga orang yang tuli. Karena dengan sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah tutup hatinya. Nauzubillah, naudzubillah.
Oleh karena para hadirin, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, yang umumnya dikatakan bahwasanya Allahumma shalli ala Muhammad, yang artinya adalah ya Allah, berikanlah cucuran limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat? Man shalla alayya sallat alaihi malaikah wa man sallat alaihi malaikah sallallahu alaihi. Barang siapa yang bersalawat kepada atasku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendoakan tercurah rahmat dari Allah kepadaku, maka niscaya para malaikat akan memberikan istighfar kepada orang tersebut. Wa man sallat alaihi malaikah sallallahu alaihi. Maka barang siapa yang orang tersebut telah dibacakan istighfar oleh para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan cucurkan rahmat kepada orang tersebut. Semoga salat serta salam tercurah pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sebagai pengikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui keimanan kita dengan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi segala hal yang Allah larang. Di mana dikatakan bahwasanya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin kita tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, akan tetapi kita masih bisa mengupayakan. Kita tetap masih bisa berupaya, meskipun secara hakikatnya kita dalam segi bertakwa itu adalah masih terlihat sangat minim, masih terlihat sangat kurang. Akan tetapi jikalau seandainya kita mengupayakannya seterus-menerus, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Memperbaharui keimanan merupakan sebuah keharusan bagi kita semua. Karena kenapa? Karena dengan satu kalimat la ilaha illallah itu sudah dapat dikatakan bahwasanya hadama ma qablah. Kalimat la ilaha illallah tatkala kita baca itu bisa menghancurkan apa yang kita lakukan dahulu-dahulu kala. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya bagi saudara-saudara kita yang baru memasuki ajaran agama Islam, seburuk apapun mereka di masa lalu, lalu ketika ia ingin masuk Islam, memasuki ajaran agama Islam dengan hati yang penuh berpasrah, hati yang berpenuh dengan berserah diri kepada Allah, maka niscaya seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Dan juga dikatakan bahwasanya man akhira kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya yang diucapkan oleh dirinya itu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang ia maknai bahwasanya di dalam hatinya la ma'budu bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Ya Allah, enggak ada yang di dalam dunia ini yang pantas disembah kecuali dirimu ya Allah. Ya Allah, la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ada di muka bumi ini, di alam dunia ini kecuali yang sebenar-benarnya ada adalah dirimu ya Allah. Karena asalnya kita adalah dari ketiadaan. Kami manusia ya Allah, kami merupakan ciptaan-Mu ya Allah. Asalnya kami adalah dari ketiadaan lalu menjadi ada. Yang mengadakan adalah Engkau ya Allah. Begitupun pula para malaikat, mereka tidak akan ada kecuali Engkau yang mengadakan. Begitupun juga hewan, begitupun juga langit, begitupun juga bumi dan planet-planet dan yang lainnya. Engkau tidak membutuhkan daripada keimanan kami ya Allah. Mau kita beriman ya Allah, mau kami beriman ataupun kami tidak beriman, Engkau sudah maha besar ya Allah. Mau kami beribadah kepada Engkau maupun kami bermaksiat kepada Engkau, Engkau adalah sudah zat yang maha kuasa dan zat yang maha esa ya Allah. Akan tetapi melainkan yang membutuhkan ibadah-ibadah adalah kami sendiri ya Allah. Yang membutuhkan ibadah adalah kita sebagai selaku umat manusia.
Orang-orang yang mendapatkan khitab taklifi, yaitu orang yang mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya kita meninjau, kita adalah sebagai seorang manusia memiliki kewajiban untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah makhluk lain yang mendapatkan kewajiban yang sama? Ada, yaitu bangsa jin. Lalu jikalau seandainya kita membanding-bandingkan, jikalau seandainya manusia mendapatkan kewajiban, jin mendapatkan kewajiban, maka kalau hewan, kenapa mereka tidak mendapatkan kewajiban? Terserah Allah lah, Allah yang menciptakan. Apakah kita mau disamakan dengan hewan? Apakah mau kita disamakan dengan babi? Apakah mau kita disamakan dengan sapi? Apakah mau kita disamakan dengan kucing atau dan lain-lain sebagainya? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kita, yaitu berupa akal. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan bahwasanya manusia, Nabi Adam dan cucu-cucunya akan Allah jadikan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Jikalau seandainya kita meninjau-ninjau hewan enak sekali, mereka tidak beribadah, maka kita tinjau sendiri. Apakah kita mau menjadi hewan? Apakah kita mau menjadi hina seperti hewan-hewan yang ada? Apakah mau kita menjadi hewan-hewan seperti hewan babi yang begitu jorok ada di tempatnya? Tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita akal. Oleh karenanya lah patut kita syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ibadah kita yang memerlukan, yang membutuhkan adalah kita, bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah zat yang maha besar. Meskipun tidak ada ciptaan, Allah zat yang maha besar. Allah menciptakan kita, Allah tidak menciptakan kita, itu mau-mau saja. Itu hak prerogatif Allah. Begitupun pula Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan kita ke dalam surganya, Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya, itu merupakan hak Allah. Akan tetapi Allah memberikan janji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia, ia mengerjakan kebaikan, amal-amal soleh, apa yang Allah perintahkan ia kerjakan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, yaitu adalah kebaikan pula yang ia akan lihat di surganya kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan keburukan, nanti ia akan lihat. Mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan, mereka tinggalkan. Mereka bermaksiat kepada Allah, Allah silahkan. Allah persilahkan mereka bermaksiat kepada Allah, tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah bukan untuk mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah agung, akan tetapi untuk diri kita sendiri, untuk diri mereka masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, niscaya ia akan melihat nanti akhirnya itu adalah di neraka balasannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh karena para hadirin, marilah kita bersama-sama memperbaharui keimanan kita, merefresh keimanan kita. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat 5 waktu, aqimus shalah wa atuz zakah, sehingga dikatakan adalah salat 5 waktu adalah as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan salat yang 5 waktu ini. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu adalah charge, yaitu adalah mencharging hati kita, merefresh hati kita. Jikalau seandainya kita tidak memiliki ketenangan, maka cara ketenangannya carilah di dalam salat. Kita benar-benar tatkala kita mengucap Allahu Akbar, wa kullu ma siwallahi asghar. Tatkala kita mengucap Allahu Akbar, kita maknai di dalam hati kita selain Allah itu adalah kecil. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang mudah bagi Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa. Cukupkah dari situ? Salat 5 waktu jagalah, karena itu adalah fondasi daripada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اكفنا واصرف عن شر الظالمين ومكر الماكرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في لبنان وانصر إخواننا في أي مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم لعن كفرة واليهود وإسرائيل اللهم زلزل أقدام إسرائيل اللهم فارق جمع إسرائيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة